Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tugas mata pelajaran kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Safia Dewi Larasati, yang kedua Nurul Barudin, dengan materi yaitu algoritma dan arsitektur backpropagation serta pengenalan pola dengan backpropagation. Nah, backpropagation merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang fundamental dalam melatih arsitektur jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan multi-layer per vektor. Nah, untuk tujuan utama dari algoritma backpropagation adalah untuk meminimal fungsi kesalahan loss function melalui penyesuaian bobot connection antar neuron. Serta penyesuaian bobot didasarkan pada perhitungan gradien kesalahan relatif terhadap bobot tersebut. Nah, untuk persiapan kerja algoritma backpropagation, yang pertama ada forward pass, yaitu data input dikirimkan melalui jaringan menghasilkan prediksi pada lapisan output. Selama proses ini, setiap neuron menghitung output berdasarkan bobot yang ada dan fungsi aktivasi yang digunakan. Nah, untuk yang kedua ada backward pass, yaitu setelah output dihasilkan, kesalahan dihitung dengan membandingkan output yang dihasilkan dengan output yang diinginkan. Algoritma kemudian menghitung gradien dari fungsi loss kerugian menggunakan aturan rantai untuk menentukan bagaimana bobot harus disesuaikan. Bobot diperbarui berdasarkan gradien ini untuk meminimalkan kesalahan. Arsitektur jaringan yang umum digunakan dalam backpropagation adalah jaringan saraf feed forward yang terdiri dari yang pertama adalah lapisan input, yaitu menerima fitur data. Yang kedua lapisan tersembunyi hidden layer, yaitu mengekstrak pola kompleks. Yang ketiga lapisan output, yaitu menghasilkan prediksi. Dan yang keempat bobot dan bias menghubungkan neuron. Nah, contoh aplikasi pengenalan pola dengan backpropagation. Kerja dengan backpropagation, CNN dilatih untuk mengekstrak fitur-fitur unik dari wajah manusia. Model dengan pelatih kemudian dapat membandingkan fitur wajah baru dengan database wajah yang dikenal untuk diidentifikasi atau verifikasi. Nah, untuk pengenalan cahaya, pengenalan pola dalam data cuaca dan iklim lokal. Cara kerja backpropagation RNN atau model temporal lainnya dapat dilatih pada data deret waktu cuaca, suhu, kelembaban, cuaca hujan untuk memprediksi kondisi di masa depan. Nah, pelatihan backpropagation langkah 0 sampai dengan inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka acak dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, bias positif atau negatif. Langkah pertama yaitu stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 2 sampai 9. Langkah kedua yaitu untuk setiap data training lakukan step 3 sampai 8. Umpan maju feed forward. Langkah ketiga yaitu step unit input XI I sama dengan 1 sampai dengan N. Menerima sinyal input XI dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Langkah keempat, setup hidden unit, menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termasuk biasnya, dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Nah, langkah kelima, setiap unit output YK K sama dengan 1 sampai M, maka menjumlahkan sinyal input yang sudah berbobot termasuk biasnya. Langkah ke-6, setiap unit output menerima suatu target output yang diharapkan yang akan dibandingkan dengan output yang dihasilkan. Langkah ke-7, setiap hidden unit
menghitung jumlah input delta yang dikirimkan dari layer pada step ke-6 yang sudah berbobot. Kemudian hasilnya dikalikan dengan turunan dari fungsi aktivasi yang digunakan jaringan untuk menghasilkan faktor koreksi error C, di mana angka ke-6 setiap unit output memperbarui bias dan bobotnya di setiap hidden unit. Demikian pula untuk setiap hidden unit akan memperbarui bias dan bobotnya dengan setiap unit input. Angka ke-9 memeriksa stopping condition. Jika stop condition telah terpenuhi, maka pelatihan jaringan dapat dihentikan. Nah, untuk kesimpulannya, backpropagation merupakan algoritma pembelajaran terawasi yang esensial untuk melatih jaringan tertiruan, terutama multilayer perceptron, dengan cara membackpropagation melalui jaringan untuk menyesuaikan bobot koneksi antar neuron. Arsitektur jaringan yang umum digunakan terdiri dari lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Dalam konteks pengenalan pola, backpropagation memungkinkan jaringan untuk secara otomatis mempelajari representasi fitur yang kompleks dari data, sehingga mampu melakukan tugas klasifikasi dan identifikasi pola secara efektif. Proses pelatihan yang interaktif ini memungkinkan jaringan untuk meminimalkan error antara prediksi dan target, sehingga menghasilkan model yang dapat mengenali pola baru dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kanan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.